Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya Mujib sayyid. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah Masjid Qaryah Thayyibah, alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, malam hari ini kita telah memasuki malam keberapa? Kalau versi Muhammadiyah sudah 1 Ramadan. Kalau versi Nahdlatul Ulama dan Kemenak ya, pemerintah belum diputuskan. Masih memantau di 101 titik tempat pemantauan hilal, dan beberapa menit ke depan mungkin baru diisbat. Isbat itu artinya ditetapkan, diputuskan apakah malam hari ini telah memasuki 1 Ramadan ataukah diikmal, ya disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kita masih menunggu nih hadirin. Kalau ada kena pian baca di handphone sudah ada keputusan, berarti ba'da isya kita tarawihan. Nah, siap-siap. Nah, menarik ini untuk dikaji. Kenapa sampai terjadi perbedaan penetapan awal bulan Ramadan? Maka bulannya sebuting ya. Cakap bulannya 2 ayo ja. Bulannya sebuting, kenapa? Maka beda hari. Tapi kabar gembiranya hadirin, insya Allah nanti hari rayanya sama, insya Allah. Jadi kalaupun memulainya beda, adapun mengakhirinya, yakni memasuki 1 Syawal, hari raya kita hari raya di hari yang sama, insya Allah. Nah, perbedaan ini ulun kira tidak boleh kita pandang sepele. Ini persoalan penting. Karena kalau ternyata Muhammadiyah yang bujur, yang benar, lalu kemudian pemerintah menetapkan hari Ahad, berarti sehari kita tertinggal kada puasa. Asa ragu-ragu juga hati gitu kan. Tapi misalkan pemerintah nang bujur, lalu esok puasaan sudah berdahulu pada pemerintah. Padahal di antara syarat sah saum Ramadan itu adalah telah ditetapkannya, telah masuknya bulan Ramadan, ngarannya saja saum Ramadan. Sama lawan kita sembahyang maghrib tadi. Di antara syarat sah sembahyang maghrib adalah dukhulul waqti, masuknya waktu sholat maghrib. Bila belum masuk waktu sembahyang maghrib biar 3 rakaat, caranya sama, tetap kada sah karena waktunya belum masuk. Nah, maka kita rasanya penting hadirin untuk mengkaji ulang, memahami kenapa terjadi perbedaan pendapat. Kemudian lebih lanjut, mungkin tidak perbedaan ini kita satukan. Jadi judul tema kajian kita malam hari ini, menyatukan awal dan akhir Ramadan, mungkinkah? Tanda tanya. Jadi kalau hendak dijuduli itu ya, judul di YouTube. Jadi begini hadirin. Untuk tahun ini dulu, tadi sudah ulun sampaikan Muhammadiyah telah menetapkan
memutuskan bahwa mulai maghrib tadi sudah masuk 1 Ramadan. Apa alasan dari Persyarikatan Muhammadiyah? Karena tadi jam 13.36 telah terjadi ijtima atau konjungsi, yakni matahari, bumi, bulan itu berada pada satu garis yang sama. Kemudian ketinggian hilal, jadi matahari itu duluan tenggelam daripada bulan, sehingga lalu kemudian derajatnya itu antara 1 derajat sekian menit sampai 2 derajat sekian menit. Nah, menurut pandangan Muhammadiyah ini artinya sudah wujudul hilal. Wujud itu artinya ada. Bulan baru telah ada. Nah, karena metode yang digunakan Muhammadiyah itu adalah hisab, yakni hitungan astronomis, matematis astronomis, tidak perlu ke lapangan lalu melihat. Nah, begitu. Ini alasan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan Nahdlatul Ulama, karena sebagaimana disebutkan, Nahdlatul Ulama itu fikihnya adalah fikih mazhab Syafi'i. Fikih mazhab Syafi'i itu menetapkan awal bulan Ramadan itu dengan metode ru'yatul hilal, yakni terlihatnya bulan. Nah, terlihat itu apakah nanti dengan mata telanjang atau dengan alat itu tidak ada masalah. Sedangkan pemerintah ini mengacu metode penetapan bulan baru dengan istilahnya hisab imkanur ru'yah. Jadi kalau dengan ru'yah tadi itu berapapun derajatnya, yang penting bulan itu terlihat. Sedangkan pemerintah itu metodenya adalah hisab imkanur ru'yah. Jadi mirip dengan Muhammadiyah, cuman bedanya ada tambahan imkanur ru'yah. Jadi hisab juga hitung-hitungan, tapi ada tambahan imkan. Imkan itu artinya amkana yumkinu imkanan, ada kemungkinan, ada peluang, ada potensi untuk diru'yah, dilihat. Maka lalu kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menetapkan kriteria kondisi bagaimana bulan itu mungkin untuk dilihat. Nah, lalu ditetapkanlah untuk tahun 2022 ini. Jadi yang pertama itu ada 3 ya, ada 3 syarat. 1, telah terjadi ijtima atau konjungsi tadi, yakni bulan, matahari, bumi itu sudah satu garis. Kemudian yang kedua, bulan baru tenggelam lebih akhir ketimbang matahari. Lalu kemudian disyaratkan itu minimal 8 jam. Minimal 8 jam. Kemudian derajatnya itu dulu sebelum tahun 2022 itu 4 negara sepakat 2 derajat. Nah, di tahun 2022 ini 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam sepakat mengubah derajatnya itu menjadi 3 derajat. Nah, kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka dianggap bulan itu mungkin untuk dilihat. Nah, jika tidak memenuhi 3 syarat ini, maka dianggap mustahil bulan itu terlihat. Itu makanya beredar video pendek viral yang mengatakan bahwa besar kemungkinan Sya'ban ini akan diikmal, disempurnakan 30 hari. Artinya 1 Ramadan jatuh pada 3 Maret 2022 hari Ahad. Sehingga di video itu disebut kalau ada yang mengaku melihat bulan di hari Jumat itu, maka pengakuannya itu bohong. Dia bilang begitu. Pengakuannya itu tidak diterima. Nah, kenapa muncul pernyataan begitu? Karena menurut metode hisab imkanur ru'yah tadi, kalau dia masih di bawah 3 derajat, kemudian tenggelamnya bulan itu dengan tenggelamnya matahari, duluan matahari lalu bulan, yaitu kurang dari 8 jam, maka itu mustahil terlihat. Nah, kenyataannya untuk tahun ini, hari ini itu tadi derajatnya untuk Indonesia antara 1 derajat sekian menit sampai 2 derajat sekian menit. Kenapa kok ada perbedaan? Karena ada perbedaan tempat. Jadi ada 101 titik. Dari Papua sampai ke Aceh itu ada 101 titik. Di Papua itu sekitar 1 derajat sekian menit. Semakin ke sini, semakin ke barat,
sampai ke Aceh itu 2 derajat sekian menit. Artinya masih di bawah 3 derajat. Kemudian ijtima tadi jam 13.35, ya anggap setengah 2, dan matahari tenggelam jam setengah 7, anggap begitu, setengah 7. Jadi setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, 5 jam, 5 sampai 4 jam, 4 sampai 5 jam. Kalau di Kalimantan Selatan ijtima'nya itu jam 14.30-an, jadi setengah 3, matahari tenggelam jam setengah 7, jadi 4 jam. Artinya itu kurang dari 8 jam. Nah, makanya muncul beredar video tadi yang mengatakan kalau ada yang mengaku melihat bulan itu tidak dianggap, tidak diakui. Nah, itu kenyataannya hadirin untuk kondisi saat ini. Jadi, poin kedua, kenapa kok bisa muncul perbedaan pendapat? Menurut kajian ulun, setidaknya ada 2 sebab. Yang pertama adalah sebab fikih, dan yang kedua adalah sebab politik. Jadi ada unsur politis di sini. Nanti ulun urai unsur politisnya itu di mana. Yang pertama unsur fikih. Unsur fikih kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena ada perbedaan pandangan secara fikih dalam hal metode penetapan bulan baru. Amunnya Ramadan, puasa itu 1 Ramadan tidak ada ikhtilaf hadirin. Insyaallah tidak ada perbedaan. Bahwa hari raya 1 Syawal itu tidak ada perbedaan. Yang beda itu adalah menentukan 1 Ramadannya. Yang beda itulah menentukan 1 Syawalnya. Nah, setidaknya ada 2 manhaj, 2 metode dalam penetapan bulan baru. Yang pertama adalah manhaj atau metode hisab, yaitu yang digunakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Apakah mereka punya dalil? Jawabannya punya. Nah, di antara dalil yang mereka sampaikan adalah hadis Nabi, ini sahih. Nabi pernah mengatakan, sumu li ru'yatil hilal wa aftiru li ru'yatih. Jadi berpuasalah kalian dengan melihat hilal bulan baru dan berbukalah juga dengan melihat hilal. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Jika pandangan kalian terhalang oleh mendung, faqdurulah. Nah, kata faqdurulah artinya perkirakanlah, perhitungkanlah. Inilah yang dijadikan dalil oleh Muhammadiyah, termasuk kalau dulu ada seorang tabi'in namanya Mutarrib. Jadi seorang tabi'in yang bernama Mutarrib ini menguatkan pendapat hisab ini. Yang kedua, ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Nabi pernah mengatakan, inna qaumun ummiyatun. Jadi kata Nabi, kami itu adalah umat yang ummi, umat yang tidak bisa baca tulis termasuk menghitung. Lalu Nabi mengatakan, la naktubu wala nahsubu. Kami itu tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Nah, kata Persyarikatan Muhammadiyah, hadis ini menunjukkan, bisa ditarik pemahaman, seandainya Nabi itu bukan kaum yang ummi, dulu bangsa Arab itu seandainya bukan kaum yang ummi, yakni bisa menulis, bisa menghitung, tentu mereka akan menghitung. Gitu, pemahaman ini Pak. Nah, sekarang kita ini sudah canggih, alat canggih, hitungan matematis astronomisnya canggih, berarti tidak ada masalah kalau kemudian sekarang kita menghitung. Apalagi dengan menghitung itu tidak terhalang pandangan, sehingga penentuan awal bulan atau akhir bulan itu bisa ditentukan apapun keadaannya. Nah, ini alasan dan dalil ya pihak yang berpendapat bolehnya hisab. Tapi harus ulun sampaikan, yang mengambil pendapat ini sedikit. Dari di antara para ulama yang mengambil pendapat hisab ini pun sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan penentuan awal bulan itu dengan ru'yah. Ru'yah itu melihat. Dari kata ro'a, ru'yah, bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu menggunakan qaf. Ini menggunakan alif hamzah. Artinya melihat dari kata ro'a. Dalilnya apa? Dalilnya sama dengan dalil yang digunakan oleh Mutarrib atau tadi Muhammadiyah. Ya, di antara dalilnya adalah dari sumu li ru'yatil hilal, berpuasalah kalian dengan melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah juga dengan melihat hilal.
Dan ada hadis lain mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum, jika pandangan kalian terhalang mendung, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, jadi menurut kelompok ru'yah ini, dan ini pendapat jumhurul ulama, ya, ulama 4 mazhab mengatakan itu adalah ru'yah. Hadis yang mengatakan faqdurulah pada hadis pertama yang ulun kutip tadi itu dijelaskan oleh hadis yang ini, bahwa makna dari faqdurulah, perkirakanlah, hitunglah, itu maksudnya adalah fa akmilu iddata Sya'ban 30. Jadi urutannya itu melihat dulu. Kalau pandangan terhalang baru hitung. Hitungannya sederhana saja, yakni menggenapkan. Misalkan hari ini tadi 29 Sya'ban, kalau tidak terlihat berarti tambah lagi 1 hari. Jadi digenapkan, namanya ikmal. Jadi sekaligus pendapat kedua ini membantah pendapat pertama yang mengatakan faqdurulah, itu maksudnya adalah hisablah, itu dengan menghitung. Dan menghitung itu dilakukan setelah meru'yat. Ketika meru'yat gagal karena terhalang mendung dan seterusnya, maka hitunglah, begitu. Adapun hadis yang digunakan tadi, inna ummatun ummiyatun, menurut pendapat kedua, mereka katakan ini hadis tidak secara khusus memerintahkan untuk menghitung. Hadis ini hanya menjelaskan bahwa kami itu umat yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Itu saja. Tidak menjelaskan tentang bahwa seandainya mampu maka hitunglah, tidak. Nah, ini bantahan dari kelompok kedua. Nah, hanya saja kemudian hadirin, ternyata kelompok kedua ini pun ada perbedaan pendapat. Boleh jelaskan lebih lanjut. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, judulnya Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah, fikih 4 madhab, disebutkan kelompok ru'yat ini terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang menyatakan memperhatikan matla'ul hilal. Matla' itu tempat terbitnya bulan baru. Jadi menurut pendapat pertama ini, di mana terlihat hilal, maka itu hanya berlaku untuk wilayah sekitar. Yang kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, wilayah sekitar itu jari-jarinya atau radiusnya 24 parsakh. Ulun baca dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd, 24 parsakh itu sama dengan 134,37 km. Jadi sekali lagi jaraknya itu adalah 134,37 km. Nah, siapa yang mengikut pendapat ini? Pendapat ini adalah mayoritas ulama madhab Syafi'i. Meskipun Imam Syafi'i sendiri itu tidak berpendapat dengan pendapat ini. Nah, ini menarik hadirin. Jadi Imam Syafi'i tidak berpendapat dengan pendapat pertama, yakni diperhatikan matla'ul hilal, tapi mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengambil pendapat ini. Apa dalil pendapat ini? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Fadl dari Quraib, bahwa kata Quraib, Ummu Fadl itu memerintahkan saya untuk melakukan satu urusan di Syam. Syam itu sekarang Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Quraib itu tinggal di Madinah. Dia diperintahkan untuk satu urusan ke Syam. Nah, jarak Madinah sampai Syam itu lebih 1000 km. Menurut satu data ulun baca 1099 km. Di tulisan lain ulun baca sekitar 1250 km. Intinya lebih 1000 km. Nah, kemudian sesampainya di Syam, dia itu berangkatnya di bulan Sya'ban, sebelum masuk bulan Ramadan. Ternyata penduduk Syam berhasil melihat bulan baru, bulan Ramadan, itu di hari Jumat, seperti hari ini, hari Jumat. Nah, akhirnya Muawiyah, pemimpin mereka kala itu, dan penduduk Syam berpuasa di hari Sabtu, berdasarkan hasil ru'yat di hari Jumat sore. Kemudian di akhir Ramadan, Quraib ini pulang ke Madinah. Nah, di Madinah ketemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu terjadi dialog antara Quraib dengan Ibnu Abbas.
Nah, dialognya itu kata Ibnu Abbas, kalian mulai puasa kapan? Kata Quraib, kami mulai puasa hari Sabtu. Karena Muawiyah dan penduduk Syam berhasil melihat hilal di hari Jumat. Engkau melihat sendiri, kata Ibnu Abbas. Ya, saya melihat sendiri. Nah, kemudian Quraib bertanya, kalau penduduk Madinah bagaimana? Kata Ibnu Abbas, penduduk Madinah berhasil melihat hilal itu di hari Sabtu, sehari kemudian, sehingga kami berpuasa di hari Ahad. Lalu kata Quraib, apakah kalian tidak ikut hasil ru'yat penduduk Syam? Tidak, kata Ibnu Abbas. La hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas, ini menurut perkataan Ibnu Abbas, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Nah, ini dalil yang digunakan oleh madhab Imam Syafi'i, ya, madhab Imam Syafi'i artinya ulama-ulama madhab Syafi'i, meski Imam Syafi'i sendiri tidak berpendapat dengan pendapat ini, hadirin. Yakni boleh adanya perbedaan memulai awal Ramadan dan mengakhiri Ramadan berdasarkan matla' tadi, matla'ul hilal, tempat terbitnya bulan. Nah, kalau Indonesia itu menurut data yang ulun peroleh, Aceh hingga Papua itu jaraknya 4.662 km. Jadi kalau patokannya tadi adalah Syam dan Madinah yang sekitar 1.000 km, mestinya kalau konsisten mengikut pendapat madhab Imam Syafi'i, di Indonesia itu boleh 4 waktu berbeda, karena 4.662 km. Jadi Papua boleh beda dengan Sulawesi, Sulawesi boleh beda dengan Jawa, Jawa boleh beda dengan Kalimantan gitu, Kalimantan boleh beda dengan Sumatera. Nah, itu kalau menggunakan patokan jarak Madinah Syam. Kalau menggunakan patokan di kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah tadi 24 parsakh. 24 parsakh itu kalau di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid 134,37 km. Artinya kita di Banjarmasin dengan di Balikpapan itu mungkin berbeda, boleh berbeda menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini kalangan ru'yah. Yang kedua adalah kalangan ru'yah yang memandang tidak adanya matla'ul hilal. Ini adalah pendapat mazhab mayoritas ulama mazhab Hanafi, mayoritas ulama mazhab Maliki, dan mayoritas ulama mazhab Hambali, termasuk pendapat Imam Syafi'i sendiri. Yakni pendapat yang mengatakan jika terlihat hilal di satu tempat, maka itu berlaku bagi seluruh wilayah kaum muslimin. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Nabi tadi, sumu li ru'yatil hilal wa aftiru li ru'yatih. Jadi perintah pada hadis ini bersifat umum, tidak dibatasi dengan batasan waktu tempat tertentu. Ini alasan mereka. Adapun hadis yang riwayat Muslim yang ucapan Ibnu Abbas, hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, menurut ulama yang mengikut pendapat kedua ini, kata mereka ucapan itu adalah ucapannya Ibnu Abbas atau ijtihadnya Ibnu Abbas. Hadis itu tidak marfu', kata mereka, tidak marfu', tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat lain ternyata Ibnu Abbas justru mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatih. Nah, sehingga dalam kajian usul fikih, pendapat seorang sahabat sekalipun itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka menurut pendapat kedua ini, kata mereka yang kuat itu adalah tanpa adanya memandang perbedaan matla'ul hilal. Tapi perlu ulun jelaskan juga ini. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan ucapan Ibnu Abbas itu marfu' kepada Nabi, katanya. Karena redaksinya lah hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i tidak mungkin Ibnu Abbas mengatakan begitu kalau tidak ada sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah hadirin ringkasnya secara fikih itu memang adanya ikhtilaf seperti itu. Nah, maka solusi terhadap persoalan fikih ini adalah kalau semangat kita adalah penyatuan, ya, penentuan awal dan akhir Ramadan, solusinya adalah yang pertama, masing-masing kelompok ini duduk bersama, lalu mengkaji pendapat yang paling rojih. Dari sekian pendapat ini mana yang terkuat. Nah,
Kalau ternyata deadlock juga nggak bisa disatukan, solusinya itu adalah harus ada intervensi pemerintah, kekuasaan. Karena ketika seorang penguasa telah memutuskan satu pendapat dari sekian pendapat, maka rakyat di satu wilayah itu wajib mengikuti keputusan pemerintah itu. Kaidah fikih menyatakan amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam itu mengangkat perbedaan pendapat. Dalam kaidah fikih lain disebutkan amrul imam nafidhun zahiran wa batinan. Perintah imam itu wajib dilaksanakan baik zahir maupun batin. Persoalannya kemudian hadirin, Muhammadiyah misalkan dengan metode hisabnya itu ternyata tidak mau tunduk dengan keputusan pemerintah. Alasannya apa? Karena pemerintah yang ada kata mereka bukan ulil amri. Nah, ulil amri dalam sejumlah kitab tafsir itu memang maksudnya adalah ulama. Sementara yang ada ini bukan ulama. Lebih-lebih misalkan pemerintah seringkali mengatakan tidak masuk pada ranah privat. Termasuk ranah privat itulah urusan agama. Kenapa kok dalam penentuan ini tiba-tiba masuk? Nah, ini dianggap tidak konsisten. Maka kemudian seperti Muhammadiyah, dia tidak mau tunduk dengan keputusan pemerintah. Berarti sebenarnya yang diperlukan selain persoalan kekuatan dalil, kekuatan pendapat, itu adalah adanya pemerintah yang memang punya kewibawaan. Pemerintah yang memang ditaati oleh rakyatnya. Yang kalau merujuk kepada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yakni di sana adalah ulama, berarti ulil amri yang akan ditaati oleh rakyatnya itulah ulil amri yang memang memenuhi syarat dalam ayat tadi, yakni ulama. Yang memang ahli dalam bidang agama, yang kemudian juga mengurus urusan rakyatnya dengan aturan agama. Nah, ulun yakin kalau begitu insya Allah begitu pemerintah menetapkan itu akan ditaati. Ulun pernah ketemu itu dengan salah satu tokoh Muhammadiyah. Andai jar ulun, pemerintah ini layak untuk ditaati dalam hal ini, Muhammadiyah taat atau tidak? Ya, kita ini kan diperintahkan untuk taat kepada imam. Nah, artinya hadirin, solusi persoalan pertama itu ini harus ada pemimpin yang memang diakui, ditaati oleh rakyatnya. Ini persoalan pertama. Kenapa kok beda pendapat? Persoalan kedua itu adalah persoalan siasah, persoalan politik. Nah, persoalan politik tadi sudah ulun singgung sedikit sebenarnya terkait dengan itu, bahwa penguasa yang ada sekarang ini tidak ditaati oleh rakyatnya. Itu persoalannya. Yang kedua, ada persoalan dari sisi wilayah. Jadi kita ini kalau mau jujur tadi, kalau mengikut madhab Imam Asy-Syafi'i, kalau benar-benar ngikut fikih, mestinya boleh itu beda pendapat antara Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu kan karena jaraknya jauh. Tapi ternyata uniknya di kita ini, saya nggak tahu nih ikut madhab yang mana. Misalkan terlihat di Papua, maka berlaku untuk seluruh Indonesia. Ini seandainya tuh sore ini terlihat di Aceh, maka berlaku juga sampai ke Papua, kan begitu sebaliknya. Nah, ini berarti ikut mazhab mana? Kalau ikut mazhab Syafi'i, mestinya boleh beda. Kalau terlihat di Aceh, maka tidak berlaku untuk Jawa, tidak berlaku untuk Kalimantan, tidak berlaku untuk Papua. Nah, kalau ikut tiga mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i, mestinya kalau tidak terlihat di Indonesia, kita mestinya masih bisa memantau ke Brunei Darussalam, bisa memantau ke Malaysia, bisa memantau ke Singapura, bahkan bisa jadi memantau sampai ke Timur Tengah, bahkan sampai ke Amerika misalkan. Karena kalau ikut tiga madhab yang lain tadi, itu tidak dipandang adanya perbedaan tempat terbitnya bulan. Selama terlihat bulan, maka berlaku bagi seluruh wilayah. Ulun kasih logika supaya lebih jelas nih hadirin. Ini kita misalkan nih sore ini tidak terlihat hilal, lalu ditetapkan bukan bulan baru besok. Sementara ini kan terus bergerak nih bulan, semakin ke barat semakin tinggi. 5 jam kemudian di Saudi, di sana jam 6 sore, di kita jam 11 malam. Ternyata di Saudi terlihat bulan, kita jam 11 malam, anggap 11 atau 12 lah. Berarti kalau ikut mazhab yang tiga tadi, selain mazhab Imam Syafi'i, kita itu masih di malam yang sama. Jujurlah, kita jam 11, di sana jam 6 atau masuk maghrib, masih di malam yang sama. Artinya malam itu sebenarnya di seluruh wilayah yang itu masih satu malam yang sama,
terhitung sebagai satu Ramadan. Nah, andai pemerintah Indonesia dan negeri-negeri Islam ini membuat kesepakatan sampai ke Saudi sana atau negara-negara Timur Tengah, dimanapun yang terlihat hilal, lalu dia mengumumkan di televisi negaranya misalkan, lalu presidennya atau kepala negaranya langsung mengumumkan, di-share di sosial media, besok Pak kita bisa berpuasa di hari yang sama, atau kalau itu masuk Syawal kita bisa berlebaran di hari yang sama. Dan itu nggak sulit sekarang dengan teknologi yang ada sekarang, tinggal langsung disebar begitu kan, TV negara mengumumkan. Nah, Ustadz, misalnya ada pertanyaan, kan kita itu sudah duluan, betul sudah duluan, tapi dari sisi malamnya tetap sama, sahurnya duluan, karena sahur sebagaimana sholat itu patokannya matahari. Makanya definisi puasa itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min fajril lail, dari terbitnya matahari, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari, bitaqarrubi ilallah, dengan niat biniyati taqarrubi ilallah, dengan niat taqarrub kepada Allah. Artinya apa? Sahur dan buka itu patokannya adalah matahari. Tapi penentuan awal bulan itu penetapannya bukan matahari, tapi bulan. Jadi ini hal yang berbeda. Sama, ada yang mengatakan begini, gimana mau disamakan? Masa sholat juga mau disamakan? Mohon maaf, ini salah argumen. Tidak tepat menggunakan argumen ini. Karena sholat itu patokannya matahari, waktu-waktu sholat. Dalilnya apa? Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil lail. Laksanakan sholat, zuhur maksudnya, dari bergesernya matahari sampai tenggelam matahari. Jadi sholat itu waktu-waktunya adalah matahari. Tapi penentuan bulan baru itu patokannya adalah bulan. Jadi tidak ada masalah sahurnya berbeda, tidak masalah subuhnya berbeda, zuhurnya berbeda dan seterusnya, tapi malamnya itu bisa malam yang sama. Ini Pak sebenarnya solusi untuk penyatuan awal dan akhir Ramadan. Cuma masalahnya kita ini sudah terkungkung oleh negara-negara bangsa, yang sebenarnya negara bangsa itu warisan penjajah. Indonesia pernah dijajah Belanda, lalu batasnya Sabang sampai Maroke, Talaut hingga Pulau Rote. Malaysia dijajah Inggris, lalu akhirnya beda lagi, dan seterusnya makin ke sana. Nah, jadi seandainya kepala-kepala negeri-negeri Islam ini sepakat membuat kesepakatan, kita hari raya di hari yang sama, puasa di hari yang sama, di mana terlihat bulan lalu diumumkan ke seluruh negara masing-masing, itu cakep Pak, bagus jadinya. Kita bisa berpuasa di hari yang sama, kemudian juga berhari raya di hari yang sama. Jadi kita kada supan lawan buban sebelah tuh. Nah, buban sebelah tanggal 25-nya pasti Pak 25. Mau di Indonesia mau di Amerika sama tanggal 25. Ya kan? Meskipun pajar tanggal 25-nya beda. Pajarnya boleh beda, tapi tanggalnya sama di hari yang sama. Nah, kalau ini yang kita ambil, insya Allah kita bisa bersatu. Nah, terkait dengan malam ini, ulun pribadi mengambil pendapat yang kedua tadi, yakni tidak dibatasi dengan matlaul hilal. Jadi ulun pribadi Pak, sampai besok menjelang subuh itu memantau tuh, atau kita nanti bangun jam 3, jam 4, kita memantau di berbagai negeri-negeri kaum muslimin terlihat tidak bulan. Kalau dugaan ulun, mungkin akan terlihat Pak, karena di Indonesia sudah 2 derajat, itu ke Saudi makin tinggi tuh, bisa ke 3 derajat. Makanya juga beredar berita Saudi sudah menetapkan awal Ramadan itu 2 April. Jadi 4 jam kemudian ini di Saudi sudah 1 Ramadan. 4 jam kemudian nih. Ini kan sudah jam berapa nih? Jam 8. Ya sekitar 3 atau 4 jam ke depan di Saudi itu sudah 1 Ramadan. Nah, itu hisab, tapi di Saudi itu hisab yang bisa menetapkannya. Tapi mereka juga akan tetap meru'yat. Jadi Saudi tetap akan meru'yat. Tapi ini dugaan ulun saja Pak, kemungkinan hilal akan terlihat di wilayah Timur Tengah. Kalau terlihat, artinya seandainya Indonesia itu mengikut ru'yat di Timur Tengah, kalau Indonesia ini gagal nih terlihat. Kalau di Indonesia terlihat Pak, di Timur Tengah pasti terlihat. Karena makin ke sana makin tinggi bulannya. Sekali lagi ulun ulang, kalau di Indonesia malam ini terlihat, ada kabar kah sudah nih? Ada yang memantau kah? Kalau ini terlihat, ke Timur Tengah pasti terlihat. Kalau di Indonesia tidak terlihat, di Timur Tengah belum tentu tidak terlihat. Bisa jadi terlihat di sana, bisa jadi tidak. Nah, kalau terlihat, sebenarnya kita bisa besok berpuasa dengan bersama-sama saudara-saudara kita di Muhammadiyah.
Jadi Muhammadiyah dengan hisabnya besok, kita dengan ru'yat juga besok, tapi ru'yatnya ru'yat global tadi, ru'yat internasional, ikut pendapat tadi madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, dan madhabnya Imam Hambali, sekaligus pendapat Imam Syafi'i sendiri. Jadi kalau pian pengikut madhab Imam Syafi'i sebenarnya tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sendiri pendapatnya demikian. Nah, kalau begini Pak, cakep bahasa ulun tadi, kita bisa besok puasa bersama, nanti kita bisa hari raya bersama. Cuman kalau ini belum terlihat nih, di sidang isbat belum terlihat. Gimana Ustadz? Kita habis isya tarawih apa belum? Belum Pak, belum. Kenapa? Bulannya belum terlihat. Kalau nanti terlihatnya jam 12 malam gimana? Ya jam 12 malam kita tarawihan. Jadi nggak boleh kita sekarang tarawih. Kenapa? Karena belum ditetapkan, belum isbat, ru'yat belum terlihat. Jadi kalau ada yang nanya nih Ustaz, habis ini kita tarawihan kah Ustaz? Kita tunggu sidang isbat. Kalau sidang isbat katanya terlihat, ditetapkan, tarawihan kita. Kalau ternyata belum, boleh nggak tarawihan? Nggak boleh. Tapi kalau dapat kabarnya jam 12 malam gimana? Ya kita tarawihan masing-masing kita. Kalau tidak bisa berjamaah di rumah nanti tarawihan masing-masing. Nah, jadi terakhir ini karena waktu, kalau pian hendak misalkan dapat informasi dari negara-negara Timur Tengah, tinggal dipantau saja di TV Al Jazeera mungkin, atau di TV Saudi, nanti akan terpantau. Atau bisa juga WA ke ulun, ya, kita biasa memantau itu Pak, perkembangan hilal sampai waktu subuh. Jadi kalau misalkan ternyata nanti jam 4 atau setengah 5 ada kabar bulan terlihat, kita niat, minimal niat. Nggak sahur gimana? Nggak apa-apa, yang penting kuat. Yang penting tuh niatnya, bukan sahurnya. Sahur sunnah, niatnya wajib. Kalau nggak niat, batal, nggak sah. Terus gimana? Ada pertanyaan, Ustadz dapat kabar tapi jam 8 siang misalkan. Tadi malam lambat informasinya, padahal di Arab Saudi sudah terlihat hilal misalkan. Kita dapat infonya baru jam 8 pagi. Berarti kita imsak. Sudah telanjur makan nih, udah acil nih. Stop pian. Stop sampai berbuka puasa, nggak makan, nggak minum, dan penghalang-halang puasa nanti dikodok di luar Ramadan. Tuntung Ramadan tahun ini dikodok. Nah gitu penjelasannya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas segala macam, nanti kita diskusikan setelah ini Pak, ya. Setelah ini kita bisa lanjutkan. Ini sebenarnya bagus dibuka sesi dialog, karena searah saja mungkin nggak cukup. Tapi gimana nih, mau dibuka atau nanti aja? Atau jelas saja sudah? Jelas Pak? Alhamdulillah menjelas. Baik. Kalau nanti ada yang kurang jelas, boleh kita diskusi setelah ini Pak tentang ini. Jadi semangatnya inilah semangat penyatuan awal dan akhir Ramadan, supaya kita bisa berpuasa di hari yang sama, berbuka atau berhari raya di hari yang sama. Demikian, ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Mudah-mudahan pertemukan kita dengan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan inayah, kekuatan kepada kita untuk mengisi detik-detik Ramadan dengan amal kebajikan. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah. Nabi katakan afdalus sedekah Ramadan, ya. Sebaik-baik sedekah adalah khairus sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Perbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak qiyamul lail di malam hari, dan amal-amal kebajikan yang lain. Semoga Allah mudahkan, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal kebajikan kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sedikit Pak, para salafus saleh itu mereka 6 bulan itu berdoa 6 bulan supaya ketemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, 6 bulan. Lewat Ramadan mereka berdoa 6 bulan lagi. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna salatana, dan seterusnya. Seperti Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah, doa mereka adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi para nabi pun berdoa kepada Allah supaya amal soleh mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang diterima amal soleh. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita lanjutkan pada isya lah. Kalau perlu dibuka sesinya kita buka, tapi kalau mau fardiyah individual boleh juga. Nggih, demikian.